Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin sharing penggunaan Kaspersky antivirus pada laptop yang masih menggunakan sistem operasi Windows 7. Seperti yang kita tahu, Windows 7 sudah discontinue per tahun 2020 kemarin, sehingga Microsoft secara resmi sudah mengumumkan bahwa update security maupun layanan support dari Microsoft sudah dihentikan untuk Windows 7 ini. Jadi, sebaiknya teman-teman yang masih menggunakan Windows 7 melengkapi laptop kalian dengan antivirus yang disediakan oleh pihak ketiga. Nah, di sini saya sudah menggunakan antivirus Kaspersky di laptop ini. Jadi kalau teman-teman sudah install, Kaspersky itu akan ada dua buah icon di sini. Yang pertama adalah Kaspersky VPN, yang kedua adalah Kaspersky Security Cloud. Nah, saya akan tunjukkan ini adalah tampilan dari Kaspersky Security Cloud-nya. Pada bagian dashboard-nya, ini yang pertama kali kita buka, langsung ada pilihan scan, kemudian database update, kemudian privacy protection, mobile protection, dan Kaspersky VPN. Ini adalah fitur-fitur yang dibuka jika kita menggunakan Kaspersky Security Cloud yang free atau yang versi gratisnya. Kalau kita masuk ke bagian scan, ini di sini ada pilihan quick scan, kemudian ada full scan. Full scan ini kalau misalnya kita akan melakukan scanning yang lebih detail, levelnya lebih detail dibanding dengan quick scan. Kemudian ada pilihan selective scan, ini untuk melakukan scanning pada bagian tertentu di laptop kita yang kita pilih sendiri. Fitur lainnya terkait dengan scan ini adalah removable drive scan. Ini untuk melakukan scanning terhadap flash disk yang kita pasang ke laptop atau komputer kita. Di sini juga sudah dilengkapi dengan background scan, di mana si Kaspersky ini akan melakukan scan secara otomatis di background proses. Artinya dia akan tetap scanning meskipun kita tidak sedang membuka aplikasi seperti ini, karena service Kaspersky ini berjalan di background. Selain dari tampilan ini, kalau kita mau melakukan scanning, kita juga bisa langsung buka dari Windows Explorer. Misalnya kita mau scan dokumen, kita tinggal klik kanan di sini, kemudian kita bisa pilih scan for virus. Nah, nanti si Kaspersky ini akan melakukan scanning dan hasilnya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian fitur berikutnya adalah database update. Ini adalah tampilan dari database update Kaspersky. Di sini yang saya suka, meskipun ini gratis atau free, database update ini bisa di-schedule atau dijadwalkan secara otomatis. Jadi selama kita terkoneksi ke internet dan aplikasinya berjalan, Kaspersky Security Cloud akan secara teratur mengecek database antivirus yang ada di komputer kita. Jadi jika ada update di server, maka di komputer kita juga akan langsung terupdate. Ini adalah salah satu fitur penting dari antivirus, karena jika antivirus itu database-nya tidak terupdate, apabila ada virus-virus baru, itu kemungkinan bisa lolos. Kemudian fitur berikutnya adalah privacy protection. Di privacy protection ini ada beberapa fitur yang masih disable ya. Jadi seperti webcam protection ini hanya bisa dibuka jika kita menggunakan versi yang berbayar. Tapi di sini ada account check, ini untuk mengecek apakah akun yang kita gunakan ini bocor atau pernah dihack atau enggak. Nah, Kaspersky ini punya fitur yang bisa untuk mengecek itu. Fitur berikutnya adalah mobile protection. Sebenarnya ini adalah menunjukkan bahwa Kaspersky ini juga bisa diinstal di handphone Android selain di laptop Windows. Untuk fitur-fitur yang lebih detailnya, kita bisa klik pada bagian setting di sini. Ini adalah protection yang disediakan oleh Kaspersky. Di sini ada file antivirus, kemudian web antivirus, kemudian mail antivirus, kemudian network attack blocker, tapi sayangnya untuk firewall memang ini hanya tersedia di fitur premium. Di sini ada sistem voucher, ini adalah bagian yang cukup penting juga karena sistem voucher ini adalah proteksi dari Kaspersky terhadap ransomware dan CryptoLocker. Ini fiturnya udah ketika kita install ini akan otomatis on.
Selain sistem voucher, salah satu fitur yang cukup bagus dari Kaspersky ini adalah Kaspersky Security Network. Jadi Kaspersky Security Network atau KSN ini adalah cloud-nya si Kaspersky, di mana di setiap komputer yang mengaktifkan fitur ini, ketika terjadi serangan baik itu virus maupun malware atau yang lainnya, ini akan langsung terkoneksi ke server Kaspersky. Kemudian oleh Kaspersky, report yang masuk itu akan diperiksa, dan jika itu merupakan malware atau antivirus atau mungkin software-software lain yang berbahaya, akan langsung dimasukkan ke database mereka dan akan dilakukan update ke semua pengguna Kaspersky. Jadi kalau misalnya kita mengaktifkan fitur KSN ini, kemungkinan kita akan dapat update ketika ada orang lain misalnya terkena virus, dan itu katakanlah virusnya baru, dan langsung patch-nya akan dikirim ke semua pengguna Kaspersky. Salah satu fitur yang lain yang cukup penting adalah network setting. Jadi di sini ada proteksi terhadap serangan-serangan yang mungkin datang dari jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Nah, ketika teman-teman melakukan setting di Kaspersky yang kalian install, kalian membuat settingan custom, misalnya kalian bisa ekspor di sini, dan ketika nanti misalnya kalian install ulang di komputer lain atau di laptop lain, kalian bisa ekspor dari yang sudah disetting di komputer yang pertama, kemudian di komputer yang lain tinggal kalian impor settingannya, dan otomatis settingan itu akan menjadi sama dengan komputer yang pertama kali kalian setting. Selain dari fitur-fitur di antivirusnya tadi, salah satu yang cukup menarik di sini adalah Kaspersky yang free version ini juga menyediakan akses ke VPN. Jadi meskipun dibatasi maksimal 200 MB per hari, tetapi tidak semua antivirus yang gratis itu memberikan akses VPN seperti ini. Jadi dengan Kaspersky VPN ini memungkinkan kita untuk terkonek ke internet menggunakan IP yang berbeda, IP yang disediakan oleh si Kaspersky server ini. Jadi contohnya seperti ini, saya akan aktifkan VPN servernya. Ini status VPN servernya sudah aktif, kemudian saya akan tunjukkan ke teman-teman IP address yang terdeteksi di internet ketika saya mengaktifkan VPN dari Kaspersky ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah IP address yang terdeteksi 92.38. sekian-sekian, dan ini ada di Santa Clara, California, Amerika Serikat. Padahal saya menggunakan laptop saya dari Indonesia. Jadi ketika kita menggunakan VPN, IP address yang dideteksi di internet itu bukanlah IP sebenarnya yang kita gunakan. Selain itu, Kaspersky juga menyediakan extension untuk browser Google Chrome. Ini adalah extensionnya, jadi kita bisa tambahkan ke Google Chrome. Seperti ini, kita akan aktifkan extension Kaspersky-nya di Google Chrome ini untuk mengamankan pada saat kita browsing di internet menggunakan web browser kita. Ini sudah terinstall, kita tinggal aktifkan sinkronisasi. Nah, oke teman-teman, ini adalah extension Kaspersky yang sudah aktif di Google Chrome. Kita akan coba untuk browsing. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jika kita browsing ke salah satu situs yang dianggap ada konten yang berbahaya atau berisiko, dia akan muncul notifikasi seperti itu tadi. Jadi di bagian akhir ini saya mencoba menyimpulkan, menurut saya pribadi Kaspersky yang free version ini sudah cukup baik untuk perlindungan di komputer. Tapi kalau misalnya teman-teman punya dana untuk pembelian software, saya sarankan sih untuk antivirus, sebaiknya kalian beli yang berbayar, karena yang berbayar fitur-fiturnya tentu lebih banyak, dan tentu perlindungan terhadap komputer kalian juga akan lebih aman. Khususnya untuk Windows 7 yang memang secara security sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft. Demikian teman-teman review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila salah-salah kata atau ada yang kurang dalam penyampaian video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video yang selanjutnya.